Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Amelia Damayanti dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Pakuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan informasi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan inovasi pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi pendidikan yang diampu oleh Dr. Yuyun Elizabeth Patras, MPD. Langsung aja yuk kita simak videonya berikut ini. Berbicara mengenai inovasi pendidikan, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, pendidikan itu apa sih? Pendidikan adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang dilakukan dengan berbagai ritme seperti pengajaran, pelatihan, pembinaan, serta bimbingan yang dilakukan secara sistematis dan menjadi kebiasaan bagi sekelompok orang, lalu diturun-temurunkan dari generasi ke generasi dengan tujuan untuk menjadikan manusia dewasa yang seutuhnya. Ada 3 hal yang harus kita ketahui mengenai inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu discovery. Discovery merupakan suatu penemuan yang sebelumnya memang sudah ditemukan. Nah, yang kedua yaitu invention. Invention itu merupakan suatu penemuan yang memang baru benar-benar ditemukan pada saat itu. Nah, yang ketiga adalah innovation. Innovation merupakan suatu ide, barang, kejadian, atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu perbaharuan yang baru bagi sekelompok atau masyarakat, baik dari hasil discovery atau invention yang tadi telah dijelaskan. Lalu kalau begitu, inovasi pendidikan itu apa sih? Jadi, inovasi pendidikan merupakan suatu ide, barang, atau metode yang dirasa atau diamati sebagai suatu hal baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik secara inversi maupun discovery, yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan atau memecahkan permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan. Terdapat 5 karakteristik inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu keuntungan relatif. Nah, keuntungan relatif ini yaitu sejauh mana inovasi itu dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Semakin menguntungkan bagi penerima, maka semakin cepat pula inovasi tersebut dapat tersebar. Yang kedua adalah compatible atau compatibility, yaitu tingkat kesesuaian antara inovasi dengan nilai atau value, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Nah, inovasi yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang mereka yakini tidak akan tersebar dengan cepat seperti inovasi yang sesuai dengan norma yang ada. Yang ketiga ialah kompleksitas atau complexity, yaitu tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi si penerima. Inovasi yang susah digunakan atau sulit digunakan tidak akan menyebar secepat dengan inovasi yang mudah digunakan dan dipahami oleh si penerimanya. Yang keempat ialah triabilitas atau triability, yaitu dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Inovasi yang dicoba terlebih dahulu dapat diterima oleh masyarakat dibanding dengan inovasi yang tidak dicoba terlebih dahulu. Nah, yang kelima yaitu dapat diamati atau observability, ialah mudah atau tidaknya diamati suatu hasil dari inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat, dan sebaliknya inovasi yang sukar diamati hasilnya akan lama diterima oleh masyarakat. Nah, adapun keunggulan dari kita menerapkan inovasi pendidikan, teman-teman tahu nggak apa aja sih keunggulannya? Keunggulan dari inovasi pendidikan yaitu inovasi pendidikan dapat menghadirkan perbaikan, lalu meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, sebagai alat atau cara dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam kegiatan pendidikan, lalu meningkatkan efektivitas dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, menghadirkan pendidikan yang memikat, mudah dicerna dan mudah dipahami oleh peserta didik, dan tumbuhnya masyarakat yang gemar belajar. Adapun di sini fungsi inovasi pendidikan. Nah, fungsinya itu untuk menghadapi persoalan umum seperti saat bertambahnya jumlah penduduk yang harus disertai dengan kualitas penduduk itu sendiri. Berkembangnya ilmu pengetahuan akan meningkatkan terciptanya inovasi dalam pendidikan. Nah, dalam pembelajaran di kelas
kelas, guru dapat menggunakan media pembelajaran agar lebih mudah memahamkan dan mengundang rasa penasaran peserta didiknya mengenai materi yang diajarkan. Dengan inovasi tersebut, proses pembelajaran akan menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, untuk menghadapi persoalan sistem pendidikan seperti persoalan sumber pendidikan yang terbatas dan belum termanfaatkan dengan baik. Lalu, sistem pendidikan yang masih lemah dilihat dari kurikulum yang digunakan di Indonesia masih abstrak karena pergantiannya dilaksanakan terlalu cepat. Dan kemudian, budaya literasi Indonesia masih rendah serta konsepsi praktek pendidikan belumlah mantap. Nah, teman-teman juga harus tahu nih tantangan yang ada dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu bertambahnya jumlah penduduk yang sangat cepat dan sekaligus bertambahnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang secara kumulatif menuntut tersedianya sarana pendidikan yang memadai. Nah, tantangan selanjutnya yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan yang modern mengkehendaki dasar-dasar pendidikan yang kokoh dan penguasaan kemampuan secara terus-menerus. Dengan demikian, menuntut pendidikan yang lebih lama sesuai dengan konsep pendidikan seumur hidup, yaitu long life education. Dan selanjutnya yang terakhir, perkembangan teknologi yang mempermudah manusia dalam menguasai dan mengakses berbagai macam informasi yang tersebar yang belum diketahui kebenarannya. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, maka diperlukan suatu gagasan baru sebagai hasil pemikiran yang mampu memecahkan persoalan yang ada. Gagasan dan pendekatan baru yang memenuhi ketentuan inilah yang dinamakan sebagai inovasi pendidikan. Nah, teman-teman, untuk itu kita sebagai calon pendidik harus dapat menerapkan inovasi pendidikan dan menciptakan inovasi sebagai pembaharuan dalam pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti. Karena inovasi pendidikan ini dapat memecahkan permasalahan dan menjadikan solusi untuk permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan, seperti tidak tercapainya tujuan pembelajaran. Untuk itu, kita harus menjadi manusia yang memiliki kreativitas, mau belajar dan mau menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan begitu, kita tidak akan tertinggal dengan manusia lainnya dan dapat menciptakan suatu perubahan-perubahan yang membawa kepada kebaikan dan bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kita. Itu dia hal-hal yang berkaitan dengan inovasi pendidikan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.